perilaku mereka amat buruk. Mereka memiliki sifat akur, pemalas, dan suka membantah. Tidak mengherankan jika sang ayah lebih sayang dan memanjakan si bungsu. Rupanya, perlakuan sang ayah terhadap adiknya membuat keenam kakaknya menjadi iri hati dan benci kepada adiknya. Suatu hari, saat sang ayah sedang berkunjung ke negeri tetangga, karena urusan kerajaan, keenam putri raja itu memukul si bungsu hingga seluruh badannya lebam. Si bungsu yang malang itu tidak berani mengadu kepada sang ayah karena keenam kakaknya selalu mengancamnya. Saat hari menjelang siang, sang ayah pun kembali dari negeri tetangga. Alangkah terkejutnya ia saat melihat tubuh putri bungsunya penuh dengan lebam. Karena curiga terhadap keenam putrinya, ia pun segera memanggil mereka untuk menghadapnya. Apa yang terjadi terhadap si bungsu? Kenapa tubuhnya lebam-lebam begitu? Tanya sang ayah kepada keenam putrinya. Begini ya, tadi si bungsu terjatuh saat sedang bermain di taman. Sahut putri kedua memberi alasan. Benarkah begitu anakku? Sang ayah balik bertanya kepada si bungsu yang duduk di sampingnya. Putri bungsu hanya terdiam sambil menunduk. Sesekali ia menoleh ke arah keenam kakaknya. Putri bungsu pun tidak berani berkata jujur kepada ayahnya karena keenam kakaknya terus melototinya. Benar ya, tadi aku terjatuh saat mengejar kupu-kupu di taman bunga, sehingga tubuhku terbentur di pagar taman. Jahat si bungsu ini. Mendengar jawaban itu, sang ayah pun percaya begitu saja sehingga tidak memperpanjang permasalahan itu. Baiklah kalau memang benar begitu. Lain kali berhati-hatilah jika sedang bermain di taman. Pesan sang ayah. Baik ya, jawab si bungsu. Jawaban si bungsu itu menyelamatkan keenam kakaknya dari hukuman sang ayah. Begitulah nasib yang dialami si bungsu setiap hari. Seringkali putri yang malang itu menangis terseduh-seduh meratapi. Seandainya ibunda masih ada, mungkin nasibku tidak akan seperti ini. Ibunda pasti akan selalu melindungi, kata si bungsu. Malam semakin larut, si bungsu sudah mulai mengantuk dan akhirnya tertidur. Saat pagi menjelang, si bungsu sudah bangun terlebih dahulu. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Permisi Tuan Putri. Mendengar suara ketukan pintu disusul panggilan seorang dayak istana, putri bungsu segera membuka pintu. Ada apa wahai dayang? Tanya si bungsu. Maaf putri, hamba mendapat perintah dari baginda agar semua putrinya segera berkumpul di pendapat istana sekarang. Ada sesuatu yang ingin baginda sampaikan, jawab dayak itu. Apakah keenam kakakku sudah kami bangunkan? Tanya si bungsu. Sudah Tuan Putri, hamba sudah berkali-kali membangunkan mereka, tapi tak seorang pun yang membukakan pintu. Barangkali mereka masih tertidur pulas, jelas dayanya. Baiklah, kalau begitu, tolong sampaikan kepada ayah bahwa kami segera ke sana. Biarlah aku yang membangunkan mereka, ujar sang ayah. Setelah dayang itu pergi, si bungsu memberanikan diri untuk membangunkan keenam kakaknya. Namun, saat dibangunkan, mereka justru marah-marah. Mereka baru bangun setelah sang ayah yang membangunkan mereka. Ada apa gerangan ayah memanggil kami? Tanya putri yang paling sulung setelah mereka semua berkumpul di pendapat istana. Dengarlah wahai putri-putriku, ayah akan berkunjung ke kerajaan tetangga selama 1 bulan. Selama ayah berada di sana, kekuasaan kerajaan ini ayah limpahkan kepada si bungsu. Jelas sang ayah. Untuk itu, semua perintah dan keputusan berada di tangan si bungsu. Kalian pun harus taat dan patuh terhadap perintahnya. Alangkah terkejutnya keenam putri raja mendengar pernyataan itu. Keesokan harinya, sang ayah pun meninggalkan istana.
Si bungsu berharap bahwa dengan kekuasaan yang diamanatkan kepadanya dapat mengatasi perilaku kakak-kakaknya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Kakak-kakak yang licik itulah yang mengambil alih kekuasaan istana. Suatu hari, keenam putri raja itu berniat mencelakai si bungsu dengan mengajaknya mencari ikan di gua batu. Saat mereka tiba di gua itu, si bungsu pun disuruh masuk terlebih dahulu menyusuri lorong-lorong gua. Ketika ia telah jauh masuk ke dalam, justru kakak-kakaknya pergi meninggalkannya. Maka tinggallah si bungsu seorang diri di dalam gua. Suasana gua itu yang gelap gulita membuat si bungsu tersesat. Dia pun hanya bisa menangis siang dan malam. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba seorang kakek tua muncul di hadapannya. "Sedang apa kamu di sini, cucuku?" tanya kakek itu. Si bungsu pun menceritakan semua peristiwa yang dialaminya. Dengan kesaktiannya, kakek itu mengubah setiap tetesan air mata si bungsu menjadi telur. Kemudian, kedua tangan si bungsu perlahan-lahan ditumbuhi bulu dan kemudian berubah menjadi sayap burung. "Apa yang terjadi dengan tangan kakek?" tanya si bungsu dengan heran. "Tenanglah, cucuku. Kakek akan menolongmu dari kesengsaraan ini. Kamu akan berubah menjadi seekor burung. Setelah itu, eramilah telur-telur ini hingga menetas menjadi burung-burung yang akan menjadi temanmu," ujar kakek itu. Setelah kakek sakti berdoa, seluruh tubuh si bungsu perlahan-lahan ditumbuhi bulu-bulu yang indah. Saat si bungsu menjelma menjadi burung, berkatalah kakek itu kepada si bungsu, "Cucuku, kini kamu telah menjadi burung, dan kamu diberi nama burung beruai." "Wak, wak, wak," jawab si bungsu dengan suara burung. Begitu si bungsu selesai menjawab, kakek itu pun menghilang. Burung beruai penjelmaan si bungsu itu pun segera meremani telur-telur itu. Setelah dierami, telur-telur itu akhirnya menetas. Setelah dewasa, burung-burung beruai meninggalkan gua dan bertengger di atas pohon di depan istana ayahnya. Dari pohon itulah si bungsu menyaksikan keenam kakaknya dihukum oleh ayahnya karena telah mencelakai dirinya. Sekian dan terima kasih.